Renungan Umat dengan judul Bentuk Cinta Kasih Tuhan, berdasar dari bacaan Kitab Hosea pasal 11 ayat 1-4 yang demikian. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar kurban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Anda masih ingat legenda yang terkenal dari Sumatera Barat? Ya, legenda yang terkenal dari masa ke masa itu adalah Malin Kundang. Malin Kundang digambarkan sebagai seorang anak yang telah melupakan cinta kasih ibunya ketika kondisinya sudah mapan. Ia tidak mengingat bagaimana bentuk cinta kasih ibunya melalui pengorbanan yang dilakukan, manakala masih berada dalam kondisi yang sederhana. Ibunya mendidik dan membesarkannya dengan cinta kasih. Ketika ia merantau dan berhasil, hatinya telah diliputi oleh hawa nafsu jahat, sehingga enggan untuk mengakui ibunya. Akibat dari perbuatan itu, ia kemudian dikutuk menjadi batu karena sikap yang durhaka kepada orang tua. Penggalan cerita itulah yang dikenal oleh masyarakat umum sebagai legenda Malin Kundang. Bagaimana dengan kehidupan masa kini? Ketika seorang anak berperilaku buruk, apakah orang tua kemudian juga akan mengutuk anaknya? Agaknya tidak ada orang tua yang akan berbuat demikian. Mengapa? Ya tentu karena cinta kasih orang tua kepada anak, bagaimanapun kondisinya. Meskipun ada anak yang dihukum oleh orang tuanya, itu dalam rangka mendisiplinkan anak tersebut. Misalnya, ketika anak kedapatan main HP melebihi jam yang ditentukan dan melalaikan tugas yang harus dikerjakan, maka kemudian hukuman yang diberikan, yaitu jam untuk main HP, akan dikurangi. Hal tersebut bukan berarti orang tua tidak sayang kepada anaknya, namun merupakan upaya mendisiplinkan anaknya. Tuhan Allah begitu mengasihi bangsa Israel. Bahkan kasih-Nya mengalahkan kedegilan hati orang-orang Israel. Kasih yang luar biasa itu bak cinta kasih orang tua kepada anaknya. Meskipun anaknya keras kepala, tegar tengkuk, berpaling darinya untuk menyembah kepada Allah lain. Dalam hal ini, bangsa Israel berdosa, dan upah dosa ialah maut. Kondisi keperdosaan umat lantas tidak menghentikan kasih Allah kepadanya. Ia menawarkan pemulihan dan juga pengampunan supaya umat kembali berbalik kepadanya. Allah terus-menerus memberikan pertolongan sebagai bentuk ungkapan kasih kepada umatnya. Namun terkadang umat tak memahami bahwa mereka dikasihi oleh Allah.
Kemudian yang dilakukan ialah hanya menuruti kehendak diri sendiri. Nats hari ini juga menggambarkan bagaimana kondisi hati bangsa yang dikasihi Tuhan telah menjauh darinya. Makin bangsa itu dipanggil, makin mereka menjauh dan lebih memilih untuk mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah dipulihkan Allah dalam kondisi penderitaan. Allah menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih, bahkan memberikan kepada mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka. Demikianlah bentuk cinta kasih Allah kepada umat yang tidak disadari oleh bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kita? Apakah kita merasakan bentuk cinta kasih-Nya dalam hidup kita? Kasih Tuhan melampaui kerapuhan kita. Ketika kita berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan, atau barangkali ada situasi yang membuat kita mengalami kecenderungan untuk menjauh dari Tuhan dan kehendak-Nya, Tuhan tetap mengasihi dan berkenan untuk menarik kita dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Maka melalui firman ini kita diingatkan, bagaimanapun kondisi kita, Tuhan mengasihi kita. Terkadang kita didisiplinkan oleh Tuhan melalui peristiwa hidup yang kita jalani. Dalam kondisi apapun, kita diajak untuk mengingat bentuk cinta kasih-Nya yang begitu besar, melampaui apapun, supaya kita makin berpaut padanya dan tidak menjauh dari kasih-Nya. Kasih dan pemeliharaannya nyata dalam hidup kita. Selamat menghayati, salam sehat untuk kita semua, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas setiap bentuk cinta kasih yang Engkau nyatakan dalam hidup kami hari demi hari, bahkan melalui hal-hal yang sederhana. Engkau begitu mengasihi kami bagaimanapun kondisi kami. Maka ajari kami Tuhan untuk selalu mengingat dan menghayati kasih-Mu agar kami semakin berpaut dengan-Mu. Kami menyadari kerapuhan yang melekat dalam diri kami. Pun demikian, Engkau tetap merengkuh kami dengan cinta kasih-Mu yang agung itu. Izinkan kami saat ini membawa doa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah, yang memasuki proses pemulihan. Kiranya Tuhan menguatkan melalui pengobatan yang dilakukan, perawatan dari tenaga medis, kiranya menjadi jalan kesembuhan bagi saudara-saudari kami. Begitu pula bagi saudara-saudari kami yang sedang bergumul dalam berbagai macam pergumulan tentang keuangan, pekerjaan, pendidikan, pelayanan, relasi, dan lain sebagainya. Kasih dan berkat Tuhanlah yang meneguhkan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Kami mau membawa diri kami untuk semakin berpaut dengan-Mu. Pimpin kami dengan hikmat Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.